Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mas Yogi, Mbak Reni, Mbak Itirna, Mbak Yuliana, Malam, Pak. ya, Mbak Tanti, Mbak Malam, Latifah, Pak. Mbak Riza, ya. Kita masuk ke dalam topik pola pikir pengusaha sukses, ya. Di 3 pertemuan awal, 1 fokus ke silabus, kedua, ketiga ini sesuai dengan apa yang tercantum ya, 1 sampai 3 ya. Kita targetnya sampai ke teori dasar tentang bagaimana kita membangun mindset ya dari pola pikir pengusaha sukses. Nah, di konteks kelas malam ini saya yakin ya dari teman-teman semua kelas karyawan ini akan memiliki pemahaman yang berbeda ya, apalagi tingkat dari pengalaman hidup yang berbeda dari teman-teman di kelas pagi. Ya, jadi kita bisa melihat nanti ya pola pikir masing-masing. Teman-teman bisa merefleksikan nanti dan dalam materi ini nanti diharapkan sebagai dasar dari teman-teman saat ya berkaitan dengan kelas ini ya dalam menulis latar belakang di proposal. Lalu nanti bagaimana ya metode dan teknik yang akan dipakai ya, pendekatan tentu saja approach, method, and technique that will be used yang akan digunakan dalam menjalankan usaha atau kita dalam tanda kutip ya bisnis dalam nanti ya bisnis proposals ataupun PKM kewirausahaan yang akan teman-teman buat sebagai luaran di kelas ini. Nah, pola pikir pengusaha sukses. Nah, kalau dalam pola pikir sendiri ya, teman-teman, dalam membangun pola pikir di sini ya, kita kaitkan dengan sifat entrepreneur atau sebagai seorang wirausahawan, seorang pengusaha. Menurut teman-teman, kalau dalam membangun pola pikir di awal ya nanti akan kita maksumkan di latar belakang ya dan jika kita kaitkan dengan bagian-bagian yang lain. Kalau kita membangun sebuah pola pikir itu urgensinya apa? Kenapa pola pikir itu penting? Secara umum dulu boleh, mungkin ada yang akan berpendapat dari teman-teman di sini yang sudah hadir. Ada 8. Ada yang mau mencoba untuk menjawab? Iya. Ya, jadi ya Mbak Reni, open mic. Untuk menentukan tindakan kita, Pak, apa yang akan kita lakukan harus punya pola pikir dulu, punya dasarnya apa, terus mau apa, Ya, jadi penting, Pak. oke, ya. Sebagai nanti untuk pijakan dalam tindakan kita. Ya, oke. Terima kasih ya. Yang lain ada? Tadi sudah luar biasa dijawab oleh Mbak Reni ya. Itu salah satunya ya. Jadi berhubungan dengan kognisi kita kan, pikiran kita dan itu merupakan sebuah ini keywordnya pola, pattern. Jadi kalau sudah berpola, pattern itu tidak hanya di awal atau hanya satu kali. Ini akan dibentuk ya beberapa kali. Jadi pola pikir itu akan menjadi sebuah habitualized sampai kadang-kadang fossilized ya. Dan juga di sini Mas Yogi juga berpendapat itu sebagai sebuah prinsip saat kita mulai usaha. Sangat tepat sekali ya. Semuanya akan saling berkaitan tadi sebagai langkah kita untuk tindakan-tindakan kita ke depan sebagai sebuah prinsip ya, dan itu akan mempengaruhi melangkah kemana ya, prinsip tersebut akan, pola tersebut akan mempengaruhi akan melangkah kemana ya. Contohnya ini jam, sampai misalnya kalau teman-teman mengelola nanti dalam sebuah rencana itu kan ada sebuah blueprint-nya ya, kalau kita menghadapi masalah seperti ini di baik usaha pribadi nanti misalnya atau menggandeng tim ya bersama teman-teman. Nah, istilahnya dalam ada
sebagai untuk menghandle sumber dayanya ya, itu kita akan dilatih. Prinsip kita seperti apa, pola pikir kita seperti apa, akan menentukan. Misalnya ya nanti ada sebuah penurunan penjualan ya, seperti itu. Karena apa? Nah, tidak langsung dari hal simpel ya, kita tidak membicarakan sampai dalam dulu ya. Dari hal simpel, penurunan penjualan, responnya adalah langsung marah-marah dan blaming, menyalahkan. Itu hal tindakan tadi ya, yang salah satu jawabannya itu tindakan kita ke depan apa? Akan berbeda kalau pola pikirnya nanti berbeda. Ada yang memiliki pola pikir didudukkan bersama. Nah, sebagai seorang leader itu kan kemarin di materi sebelumnya itu yang dibutuhkan untuk ya teman-teman di sini mungkin hampir mirip-mirip dengan saya ya, tapi kalau untuk kelas pagi itu akan sangat berpengaruh ya, generasi muda. Jadi kita sebagai yang istilahnya lebih berusia ya, itu harus memiliki pola pikir yang disesuaikan dengan generasi sekarang. Ya, ditulis yang kemarin kan, yang materi sebelumnya, kalau leader yang baik sesuai dengan generasi yang sekarang itu salah satunya adalah kemampuan untuk apa? Kemarin itu mendengarkan. Mendengarkan dahulu. Sabar ya. Menerima masukan-masukan dari bawahannya, dari timnya, dari rekan kerjanya dan sebagainya. Nah, itu tanpa panjang lebar ya, itu karena dasarnya ya. Jadi itu ibaratnya sebuah dasar prinsipnya. Nanti akan mengaruhi seperti yang Mbak Rani lakukan tadi, dari yang umum dulu ya, lalu ke itu seperti approach pendekatan kita gimana toh pola pikirnya itu, lalu saat rinci-rinciannya nanti dalam memperoleh goal seperti dalam penelitian ya, ini sebenarnya analoginya. Nah, nanti method yang dipakai apa, metodenya. Nah, sampai hal yang lebih spesifik dengan teknik seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, itu akan dijalankan ke depan. Jadi membangun pola pikir seorang edupreneur itu sangat penting. Nah, ada beberapa poin yang kita akan sharingkan ya di kesempatan kali ini. Yang pertama itu karakteristik, ini mistyping ya. Karakteristik wirausahawan ya. Pertama adalah pola pikirnya berfokus kepada pelanggan. Nah, dalam pola pikir pengusaha sukses ini dalam referensi-referensi itu salah satu yang bisa dirangkum adalah karakteristik edupreneur, seorang wirausahawan itu pertama adalah pola pikirnya berfokus pada pelanggan. Seperti apa? Fokus kepada pelanggannya itu seperti apa? Nah, itu pola pikirnya akan berbeda. Kalau teman-teman, mohon maaf ya, saya ini termasuk ya, saya ini termasuk orang yang digaji, profesi saya digaji oleh yayasan, ada yang oleh kementerian ya, yang DPK ya, dosen yang diperbantukan dari negeri dan sebagainya itu. Dan teman-teman mungkin ada yang bekerja part time atau yang full time di ini di itu. Itu sebuah profesi, oke. Tetapi pola pikir tidak harus melekat dengan istilahnya esensi kalau dalam pengertian bahasa itu adalah makna literalnya. Ya, misalnya kita kan korporat ya. Kita itu orang-orang korporat, tetapi yang diinginkan dalam edupreneur itu kita jangan sampai memiliki pola pikir korporat dalam menjalankan usaha kita. Nah, di sini akan dibahas kalau pola pikir korporat itu nanti akan berfokus pada pelanggan, tetapi berbeda dengan pola pikir seorang entrepreneur, ya, edupreneur di sini. Nah, nanti kita akan bahas kalau pola pikir korporat itu seperti apa. Nah, salah satunya yang mendukung kalau pelanggan itu salah satu menjadi kunci ya dalam Tom Peters itu bukunya dalam Search Excellence itu menegaskan juga ya dari beberapa hal tadi yang sudah dirangkum. Di sini ada kutipan dari Tom Peters ya, terobsesi dengan layanan pelanggan adalah salah satu ciri penting dari bisnis yang sukses.
obsession ya, terobsesi ini. Kadang obsesi itu untuk banyak hal ya, untuk hobi, pasangan, ya, dan lain-lain. Ini salah satunya untuk pelanggan, ya, sampai terobsesi. Nah, tapi dengan pola pikir tertentu nanti ya. Lalu yang kedua, salah satunya Brian Tracy. Ini laki-laki ya, Brian Tracy ini penulis lebih dari lebih dari 80 buku ya. Kalau sekarang mungkin sampai ratusan ya. Brian Tracy penulis salah satunya di buku Get Smart, itu dia juga menekankan obsesi terhadap penjualan dan cara menjual juga merupakan ciri penting lainnya. Nah, fokus kepada penjualan dan pelanggan tadi ya. Nah, karena kita entrepreneur, kita sering menyinggungkan ini dengan korporat, pola pikir korporat. Jadi sebagai mawas diri kita kalau dalam berwirausaha ya, di mata korporat, maksudnya mereka itu pelanggan atau konsumen adalah para pembuat masalah. Jadi kalau kita sudah memiliki pola pikir yang karena misalnya mungkin mohon maaf saya bekerja dan dibayar dan apapun itu bayaran saya sama. Nah, misalnya ya, seberapa banyak yang datang, mungkin manajemen organisasi di sebuah usaha itu seperti itu. Nah, kadang akan timbul pola pikir korporat. Saya melayani dengan baik atau biasa saja atau tidak mempedulikan tentang kepuasan pelanggan. Ya, maaf ya. Nanti tak ambil. Nah, itu akan tidak berpengaruh dengan saya. Dan kalau ada pelanggan yang banyak tanya, itu sebel. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Mungkin dengan ekspresi kita. Atau sekian detik dengan micro expression kita. Nah, itu pola pikir korporat yang secara pelan-pelan akan menggerus sebuah unit usaha itu. Nah, beda nanti dengan misalnya teman-teman di sini akan mensiasati ya dengan rencana-rencana usaha itu ada sebuah grading misalnya ya. Apabila ada peningkatan pemasukan pelanggan akan berimpact juga dengan pekerjanya atau dengan sistem-sistem lain. Banyak sistem yang dipakai ya, dengan pemberian bonus, pemberian misalnya ya pengurangan jam kerja dan lain-lain dengan cara penambahan SDM kan. Jadi misalnya jam kerjanya bisa berkurang dan lain-lain ya. Jadi itu salah satu contoh. Nah, di sini disebutkan kalau perlu mereka tidak perlu berhubungan lagi dengan konsumen yang suka mengeluh. Nah, itu kan ekstrim sekali ya, sekali. Nah, maka itu kita harus mempunyai pola pikir yang seperti entrepreneur tadi. Jadi kita melayani pelanggan, cara ya dengan karena berjalannya unit usaha kita itu tergantung dari mereka. Mungkin ini ya kita stop share dulu sambil saya presentasi di tengah. Oh ya, sudah ada beberapa yang tambah ya. Kita diskusi ringan ya. Tadi sudah ada Mas Yogi, sudah ada Mbak Reni yang memberikan pendapat. Saya ingin menanyakan yang ringan-ringan ke teman-teman semua. Pernah nggak mengalami dari sudut pandang kita ya, kekecewaan terhadap pelayanan sebuah toko, misalnya sebuah usaha? Mbak Latifah? Enggak, ini bukan Mbak Latifah ya. Kursor saya yang tak kira raise hand. Ya, misalnya itu kekecewaan atau dari sebuah transaksi pembelian dan lain-lain. Pernah mengalami hal seperti itu dengan tujuan kita sharing bahwa hal tersebut merupakan salah satu pola pikir korporat, bukan pola pikir seorang pengusaha. Ada yang mau sharing? Karena akan kaya ya pengalaman dari hidup teman-teman itu. Misalnya nih, kalau saya misalnya melihat sekitar ya dan berkaitan dengan saya itu penjualan rumah misalnya, jual beli rumah. Itu kalau pola pikir corporate dengan pola pikir seorang entrepreneur akan berbeda. Ya ada developer yang menjual dengan margin laba yang tinggi.
Tetapi apa? Tetapi dia tidak fokus pada pelanggan. Maksudnya tidak fokus pada kualitas bangunan, tidak fokus pada pelayanan pengurusan sertifikatnya, tidak fokus kepada ya yang lain-lain ya, ketepatan waktu pembangunan dan lain-lain. Dan itu pertama mungkin dalam penjualan ibaratkan menjual dengan harga misalnya harga operasionalnya itu 150 juta, tapi dijual dengan 400 juta. Maka dia akan untung banyak. Tapi dengan kekecewaan, dengan pola pikir corporate seperti itu tadi, maka akan berhenti di situ. Nah, sedangkan di developer yang lain misalnya, dia dengan fokus kepada pola pikir entrepreneur, dia akan merawat itu. Sebuah trust dari pelanggan. Nah, hal-hal seperti itu maka saat dia membangun rumah, akan laku karena dari seorang satu pelanggan dia akan merekomendasikan ke yang lain. Dari nggak hanya dari satu sudut pandang, dari notarisnya mungkin dia akan merekomendasikan kalau ada orang dari tetangga-tetangga, dari struktural desa, dari ini itu semuanya akan berimbas positif. Nah, hal tersebut salah satu pengalaman-pengalaman ya yang dapat kita lihat bahwa pola pikir korporat itu bisa sangat berbahaya untuk usaha. Nah, seperti itu. Ada yang mau cerita? Pak Hari, Ya, Mbak Riza. Saya punya pengalaman sih Pak, dulu itu di online shop itu kan Pak. Terus itu tuh jadi kayak misal kita beli barangnya itu murah, tapi dijualnya itu sampai 10 kali lipat kayak gitu Pak. Itu tuh sebenarnya hitungannya gimana? Maksudnya kayak itu tuh boleh nggak sih Pak gitu? Apa itu perusahaannya tuh terlalu mengambil banyak untung atau itu emang harus standar segitu gitu loh? Oh ya, terima kasih ya Mbak Risa ya. Tadi di awal-awal sedikit saya tidak dengar Ya. itu sebuah perusahaan, institusi dan sebagainya Ya, itu ya, itu bukan perorangan ya, bukan ya, jual online perorangan. bukan. Ya. Nah, itu akan kalau yang secara teoritis ya, pasti itu akan dilihat, akan melihat ke sekelilingnya. Nah, need analysis ya. Analoginya kalau misalnya need analysis, misalnya di Sedayu ini, di dekat kampus 1 ini ada namanya Tifa Rosani. Nah, itu sebuah usaha ya, sebuah unit usaha yang dia bisa memegang pangsa pasar karena di daerah sini belum ada istilahnya reseller besar yang bisa menjual semurah itu. Misalnya ini ekstrim murah ya, ekstrim murah. Lalu kalau yang contohnya Mbak Risa tadi, dia tidak akan berani menjual 10 kali lipat dari apa yang ada. Karena Tifa Rosani itu dari harga online pun dia lebih murah. Karena dia mendapatkan mungkin pembelian dalam jumlah grosir yang banyak dan ditembak langsung dari pangsa produksinya. Nah, seperti itu. Jadi itu bisa sah-sah saja dan kalau itu bertahan hidup berarti sekelilingnya dia ini belum ada saingan ya, kompetitor yang istilahnya memasang harga yang lebih murah. Ya, demand dalam produk-produk itu mungkin tinggi. Seperti analogi minyak ini ya, karena ada harga minyak ini kan siapa yang laptopnya rusak belakangan ini pasti tepuk jidat, aduh rusaknya kok pas COVID, pas habis COVID ya kan misalnya, atau HP lah, HP belum seberapa ya laptop. Bayangkan speknya laptop teman-teman sekarang yang mungkin bekerja atau kuliah ini. Dulu sebelum COVID yang misalnya harga Core i3, Core i5 itu dengan harga 5 juta dapat, sekarang berapa? 12 juta. Dan itu globally happen. Nah, ada faktor-faktor lain. Itu naik hampir 2-3 kali lipat Mbak Riza ya. Dan itu apakah bisa survive? Bisa. Karena apa? Karena satu demand, permintaan itu dulu itu yang butuh laptop cuma teman-teman dan saya dan yang berkaitan teknis. Sekarang semua, hampir semua yang anak-anak sekolah menengah atas ya. Mungkin kalau SD belum lah. Sekolah menengah atas itu di seluruh Indonesia berapa? Dan terjadi serentak. Ya apalagi anak-anak kuliah ya, jarang sekali yang nggak punya itu.
Lalu ada faktor kedua, ini produksi dari perangkat instrumen di laptop ini, ya seperti kalau komputer dulu motherboard, di sini kan ada produk-produknya ya. Kalau misalnya dari berbagai merek itu kan pasti ngambil dari produk asal ya. Itu di beberapa tempat, salah satunya di Asia itu, kalau nggak salah di Jepang, itu mengalami kebakaran pabriknya. Dan nah, itu dua faktor tersebut saja itu sudah mempengaruhi harga yang naik seperti itu. Itu contoh yang laptop. Itu yang global ya, apalagi kalau yang misalnya di daerah tertentu seperti yang Mbak Risa tentukan tadi, boleh-boleh saja. Ya ini tidak ini ya, kita di luar dari aturan agama ya, karena bisnis ya. Tapi kalau kita lihat dari agama nanti ada sendiri. Ya, kalau dari bisnis sah-sah saja sejauh dia bisa melihat sekitar, mengambil Ya, tapi kesempatan. yang saya agak heranin itu apa ya Pak? Dengan harga segitu, misal di tempat saya itu harga segitu, tapi di tempat lain tuh ada yang lebih murah, gitu Pak. Tapi kenapa kadang customer tuh bisa ngambil ke harga yang mahal, padahal misalnya kualitas bahan produknya itu sama gitu. Itu sama-sama online, Mbak. Berarti sama-sama online. Jadi kadang saya tuh suka heran. Padahal misal di platform Shopee misalnya, itu harganya itu ada yang murah banget, ada yang sedang, ada yang mahal banget. Tapi di tempat saya itu penjualannya juga tinggi, padahal harganya itu tinggi. Sedangkan di tempat lain juga perasaan kalau mau nyari barang itu tuh banyak juga yang murah gitu. Itu juga bisa faktor ininya bukan sih Pak, kayak marketingnya atau kayak gitu gitu. Itu iya pasti ada ya. Tapi salah satu benang merahnya, kalau mungkin Mbak Risa melihat histori, kalau bisa melihat historinya, mungkin dulu apakah dari awal sudah menjual setinggi itu atau tidak? Mungkin ya, karena saya belum mengetahui konteksnya ya. Itu di akun apa, ini apa. Tetapi kalau dia itu secara historinya dulu biasa-biasa saja, lalu dia sekarang berani dengan 10 kali lipat dan masih banyak pelanggan, itu kan kita kaitkan dengan tadi seperti yang developer tadi, trust. Nah, kalau dalam unit usaha online itu pasti ya hampir ya ada artikel yang meneliti itu semua pasti melihat ke review dulu, Mbak. Jadi misalnya saya buka usaha nih di situ online, saya bukanya harganya sama dengan Mbak Risa, atau malah Mbak Risa belum ada misalnya ya, lalu saya buka, lalu saya banyak review positif. Nah, saat ada saingan-saingan, review positif itu sangat berpengaruh kalau dalam online, karena online itu, daring itu, kita tidak bisa menyentuh langsung bahannya seperti apa, dan itu sebuah kekuatan marketing dalam sebuah review itu, baik dari Gojek, Grab maupun sampai ke yang Shopee, produk kecil, produk besar ya. Misalnya misalnya kita bicara tentang Shopee. Jadi mungkin bisa dicermati dari review tadi, Mbak. Dari strategi marketing awal dia sudah kuat, lalu nah sekarang kan posisinya banyak saingan kan, heran kenapa ya kok ini banyak ini. Lihat coba rating dan reviewnya. Karena orang yang misalnya mohon maaf ya tidak begitu memperhitungkan uang, maksudnya standar ya, bukan orang kaya, tapi oke saya beli karena ini online juga termasuk murah daripada yang offline, dia ada sebuah pembanding. Nah, tetapi sama-sama online saya akan membeli yang punyanya si A ini karena reviewnya bagus. Sama-sama produknya, tapi kan siapa tahu itu KW berapanya ya kan, siapa tahu. Orang itu kan ada selain kusnudon kan ada suuzonnya juga dalam berjualan itu. Nah, seperti itu. Mungkin karena saya belum tahu konteks detailnya ya, tapi kita bisa analisis dari review dan ratingnya itu. Nah, karena sekarang penjual kan sangat takut untuk hal-hal seperti itu ya, pelayanan konsumen kalau kita corporate terus kan hancur. Dan itu terbukti di beberapa review-review kalau ada penilaian yang kurang, ya kalau yang usaha kecil bagus dia akan merespon. Kalau usaha besar pasti dia ada tim sendiri untuk merespon tersebut dan mengumpulkan data. Nah, ya sharing-sharing seperti ini ya, kontekstual dari apa yang kita bicarakan, ini kita bisa membicarakan hal-hal di sekitar kita. Ya. Thank you Mbak Risa ya. Kita kembali di sini ya.
dan banyak hal sekarang ya. Teman-teman itu kalau sebagai konsumen sekarang play important role. Kalau strategi marketing nanti teman-teman kan you can elaborate by yourself. Dari kasus-kasus yang sekarang itu flexing itu kan, itu sudah strateginya bukan strategi yang seperti lama misalnya dulu iklan. Ini ya saya stop sharing dulu. Dulu iklan durasi bayar berapa atau di koran bayar berapa itu enggak ya old school. Ada yang lihat tapi persentasenya sedikit ya. Kalau orang-orang generasi milenial ya skip. Gitu. Lalu ada inovasi iklan dengan sinetron-sinetron apa konten-konten film masuk di dalamnya. Itu sudah seperti bahasa ya. Jadi evolve, berubah terus. Misalnya pernah lihat nggak FTV ada setting di perkebunan ini teh, lalu di situ tiba-tiba ada editan billboard. Itu yang terlalu memaksa ya. Itu iklan karena apa? Kalau kita masuk langsung di movie itu mau nggak mau orang melihatnya. Mungkin dia masak mie gorengnya dikasihkan lihat ininya. Nah, itu yang middle ya, maksudnya yang berkembang. Sekarang yang lagi tren itu kan yang sebelum terungkap ya. Kalau sekarang kan teman-teman sudah bisa baca polanya, pattern dalam marketing itu. Jadi mereka sudah tidak langsung mencantumkan itu seperti yang ada di sinetron, seperti ada yang di movie, yang langsung dia secara tidak langsung menonjolkan tokohnya ya, seperti yang kasus Binomo itu kan si Indra Kents itu kan nggak pernah dia secara implisit dan eksplisit ya menyampaikan kalau saya trading ini loh, makanya saya bisa beli ini enggak. Dia kan hanya flexing-flexing saja. Soal. Nah, orang-orang secara bawah sadar akan, oh dia itu kaya ya, dia akan apa? Dia akan mencari tahu dulu, karena karakter generasi sekarang itu kan kepo. Jadi dia apa? Nah, supaya tidak dicurigai, dia kan main cantik juga ya, marketing yang cantik, ya seperti itu. Nah, kita membicarakan hal-hal sekitar kita yang bisa kita ambil intisarinya, teman-teman ya. Itu. Jadi mungkin nanti teman-teman kalau dalam hal seperti itu ya banyak usaha-usaha kecil yang menggunakan konten kreatif ya, dia sendiri sebagai konten kreator dan bagus itu juga ada ya, tergantung tadi pola pikir kita. Nah, kita akan lanjut diskusi kita ya dari materi yang sudah ada. Jadi itu ya teman-teman semua ya. Lalu kemudian selain berfokus pada pelanggan, pola pikir yang dirangkum, yang kedua adalah komitmen. Nah, karena dalam setiap tangan kan tadi ada sebuah ombak, gelombang, ya, obstacles yang akan menghadang, itu diperlukan komitmen. Nah, komitmen, wah, usaha saya banyak saingannya, dia seperti ini review apa belum sampai analisis review ya, seperti yang Mbak Risa ceritakan tadi, itu kan sebuah tantangan ya. Kenapa di tempat si A laku, di tempat si B tidak, padahal harganya lebih miring. Nah, itu adalah sebuah tantangan dan kita membutuhkan komitmen untuk selalu berubah, berinovasi. Nah, ini ibarat lip service banget ya di pertemuan-pertemuan yang teoritis ini ya, tetapi itu memang seperti itu. Kalau teman-teman baca berbagai macam buku entrepreneur, edupreneur, bisnis ya, itu memang adalah komitmen. Nah, lalu kita arahkan ke beberapa pertanyaan ya, yang bisa kita jadikan refleksi. Nah, itu tadi, kalau tantangan-tantangan dengan komitmen itu, kita harus merefleksikan diri, bisnis apa yang sebenarnya Anda lakukan ya, ini paling dasar ya, belum sampai bergumal ke yang lain-lain. Jadi ada yang seperti buat teman-teman buat skripsi itu, galaunya itu di latar belakang di awal judulnya apa ya ini. Saya topiknya mau linguistik atau mau teaching atau mau literature. Nah, seperti itu. Dalam sebuah bisnis juga ada seperti itu dan harus diyakinkan karena itu adalah pertanyaan pertama yang harus kita jawab. Bisnis apa yang sebenarnya Anda lakukan? Nah, contoh kita berikan konteks ini. Misalnya ada perusahaan teman-teman ini ya, Anda memproduksi mobil. Bisnis apa yang sebenarnya Anda lakukan? Nah, ini kalau interview, misalnya saya seorang YouTuber, saya mengundang salah satu dari teman-teman ya, saya akan menanyakan ke Mbak Itirna dulu.
Nah, Mbak Itina adalah seorang pengusaha mobil ya. Kalau di kita kan ada Ferry Salim tuh yang terkenal. Ini Itirna Salim. Nah, lalu saya tanya ke Mbak Itirna, kalau bisnis apa ya sebenarnya yang sebenarnya Anda lakukan itu? Mbak Itirna itu dalam tanda kutip bisnis ini seperti yang digambar ini. Nah, jawabannya Mbak Itirna apa? Atau Gimana, Pak? ah, jadi misalnya ini obrolan santai ya. Saya seorang YouTuber podcast, lalu saya menanyakan ke Mbak Itirna. Mbak Itirna adalah seorang pengusaha yang ada di gambar ini ya, pengusaha mobil. Nah, lalu saya nanya ini ke Mbak Itirna, bisnis apa ya yang sebenarnya Mbak Itirna lakukan itu? Kalau dalam konsep Mbak Itirna akan memberikan jawaban apa? Ya bisnis mobil, Pak. Masa bisnis apa itu kan? Nah, ya membingungkan ya pertanyaannya ya. Ya, bingung. Ya nggak apa-apa Mbak Itina. Oke, terima kasih ya. Jadi saya akan mengarahkan ke pola pikir saja ya. Ya, tidak dijawab secara langsung seperti itu, tetapi dalam konsep pikiran kita, pola yang terpola ya, pola pikir prinsip tadi Mas Yogi bilang ya. Kalau ada konteks seperti ini, kita menjual mobil itu dalam pola pikir kita, seorang pola pikir edupreneur itu saya membuat orang bisa perpergian kemana saja dengan aman dan nyaman. Bisnis saya tentang itu gitu. Jadi itu sebuah jawaban dengan pola pikir yang edupreneur banget, yang entrepreneur banget. Nah, kalau korporat, dia akan menjawab, saya menjual mobil. Nah, dari pertuturan kalau psikolinguistik itu, ya kita katakan dengan bahasa ya, yang berhubungan psikologi, saya menjual mobil, itu akan korporat banget. Karena hanya berorientasi ke selling a thing, menjual mobil. Ya seperti developer tadi, entah nanti rumahnya 10 tahun lagi atapnya rusak, bahkan entah nanti dia menunggu sampai berapa lama baru dibangun, bahkan tapi akan mematikan usaha dari developer itu sendiri ya kan. Nah, kecuali dia akan berbeda. Saya ini usaha untuk membuat orang dapat memiliki rumah yang aman, nyaman, dan terjangkau. Lalu dia akan memberikan gap keuntungan yang tidak terlalu mencolok supaya semuanya tertutupi, ya kualitasnya bagus dan bla bla bla. Sama bisnis mobil di sini aman dan nyaman. Jadi dengan kualitas mobil yang memang benar-benar bagus, ya dan menjual dengan kualitas yang oke. Jadi istilahnya dia akan berkaitan dengan yang nomor satu prinsip tadi, berfokus pada pelanggan seperti itu ya. Jadi pola pikir dalam berwirausaha itu akan sangat penting. Bagaimana saya menjual A? Bagaimana? Itu kita harus memiliki pola pikir seorang pengusaha. Nah, lalu kemudian dalam layer kedua, kita akan diantarkan kepada pertanyaan ini, apa bidang keulang bisnis Anda? Nah, itu tadi setelah kegalauan tentang apa ya sebenarnya, kalau sudah kita fokus kan pasti, misalnya usaha jualan mobil kan, si A jualan mobil, si B jualan mobil, keunggulan saya apa? Keunggulan di bisnis yang saya tekuni itu apa? Nah, itu harus kita tampilkan. Nah, di sini saya kutip ya, Jack Welch, ini kalau waktu saya kecil ya, ini salah satu CEO General Electric. Nah, bisa di-back Mbak Wiwi, itu apa tercoret-coret. Nah, itu seorang CEO General Electric, itu di abad ke-20 sangat terkenal, karena dia bukunya lebih bombastis lagi dari yang sebelumnya tadi ya. Ada beberapa buku-buku, ya, dan anak perusahaan dari General Electric itu banyak ya. Ada yang mulai dari aviasi, penerbangan, mesin, pelayanan kesehatan, dan macam-macam. Nah, ini Jack Welch itu pernah mengutamakan, dalam bukunya itu pernah diambil intisarinya ya, jika Anda tidak punya keunggulan kompetitif, jangan bersaing. Saking ekstrimnya ya. Karena apa? Karena umum. Misalnya di sini buka toko counter, ya tahu counter semua orang pakai, tapi sebelahnya counter, sebelahnya counter, sebelah counter. Itu akan random sekali. Ibaratnya roti itu terbagi rata. Itu istilahnya yang Jack Welch katakan.
Anda tidak punya keunggulan kompetitif, jangan bersaing. Tetapi Peter Drucker ini yang diangkat oleh Jack Welch dan perusahaannya ya dari General Electric itu salah seorang ahli ekonomi. Ya, kalau Indonesia itu ada siapa yang diundang Deddy Corbuzier itu kemarin, ya Profesor Renald Saldi. Nah, di sini ada si Peter Drucker ini ya, tapi dia sudah masuk di General Electric. Nasihat bisnisnya dari Jack Welch, dia menambahkan ini zaman dulu ya. Sebagai landasan entrepreneur sekarang ini. Jika Anda tidak punya keunggulan kompetitif, yang jelas ciptakan saja. Nah, sudah evolving. Kita itu sudah tidak hanya mencari apa adanya, nemukan enggak ya, kalau enggak ya udah enggak, menciptakan. Nah, Peter Drucker itu membangun pola pikir kalau kita itu harus tampil beda. Seperti kita analogikan seperti skripsi teman-teman nanti. Skripsi bahas apa ya tentang ini, culture dalam teaching. Oh, ini sudah banyak. Bedanya apa? Oh, ini saya pakai metode teori CLLE yang terbaru. Itu dikaitkan dengan ini. Oh, tentang linguistics, code switching, code mixing itu sangat 1001 umat. Tapi kita kaitkan dengan objek ini. Nah, seperti itu. Jadi dalam usaha, nah, analoginya bisa dikaitkan seperti itu. Nah, agar sebuah perusahaan harus mendominasi ya dalam teorinya itu ibaratnya sebuah area itu kita harus mendominasi di sebuah ceruk pasar tertentu dengan keunggulan kompetitifnya. Jadi keunggulan kompetitif itu akan dipakai untuk menceruk keuntungan ya di bidang apa nanti kita mendominasi atau kelak mendominasi pasar. Apa yang harus Anda lakukan lebih banyak atau lebih sedikit. Nah, itu. Jadi memang tujuannya seperti itu. Dan dengan berbagai tantangannya tadi yang saya sampaikan di awal, ini kita bahas di sini. Jadi tidak serta-merta nanti ya, kalau berkaitan dengan proposal bisnis yang akan kita buat itu kan, di pertengahan itu kita menyampaikan antisipasi ya, akan dibawa seperti apa, misalnya kita dalam mengelola SDM itu. Nah, dalam pola pikir pengusaha sukses, itu dalam internal perusahaan itu harus ada dua ini ya, core value dan pekerjaan teknis administratif. Nah, contoh ya, misalnya seorang karyawan itu bekerja, kadang ada bosannya, ya kan? Kadang pekerjaannya itu terlalu rumit, ada juga karena sistemnya misalnya seperti keuangan direkam nih ya, keuangan tertentu itu rumit karena sistemnya masih belum berjalan. Akhirnya teman-teman harus membayar, harus konfirmasi ya kan kalau membayar itu ya, di sebuah universitas. Nah, itu karena terlalu rumit. Nah, menyusahkan dan sebagainya. Mungkin dari karyawannya sendiri akan merasakan seperti itu. Nah, lalu ada juga karena faktor gajinya kecil ya, tidak naik-naik gaji selama berapa tahun dan sebagainya. Akhirnya akan timbul beberapa permasalahan. Lalu saat waktu bekerja malah dia ngobrol, waktu ini dia izin ya, ada kesulitan sedikit. Nah, ini dibahas menarik ini di beberapa buku yang sekarang ya. Sekarang itu misalnya susah dikit sudah healing gitu kan. Ada dimarahi atasan dikit sudah seperti itu ya. Ya, mungkin beda dengan generasi teman-teman dan saya yang atas yang memang itu untuk menggali dan mengolah ya kita supaya kita kuat. Nah, tetapi terlepas dari hal itu, jadi dalam sebuah usaha itu harus ada core value-nya. Nah, sama pekerjaan teknis. Contoh dalam edupreneur. Teman-teman mungkin ada yang punya anak atau rekan atau apa yang sekolah di SD atau TK favorit di Jogja? Nah, kalau ada, itu teman-teman lihat, sekolah tersebut ada core value apa, atau kok sampai dia satu tadi yang kayak fenomena yang Shopee tadi, dia itu mahal, tapi laku keras. Nah, karena ada core value-nya. Saya beri contoh ya, sekolah tumbuh, itu ada core value-nya. Ada yang tahu sekolah tumbuh? Nah, kalau teman-teman observasi di dalam, itu seperti apa di sana? Kalau pernah melihat, atau mungkin putra-putri atau tetangganya yang di sana. Nah, Mbak Reni
sekolah tumbuh itu seperti apa yang Mbak Reni lihat? Saya enggak terlalu mengerti banyak, Oh Pak. ya, Maksudnya belum ini cuman sering dengar aja. pernah dengar. Iya, sering dengar. Ya, Dan ada anak anak teman saya yang di sekolah di sana. situ. Oh ya. Ya, kalau yang saya lihat dari anak teman saya itu memang anaknya aktif banget, Pak, dan Ya. istilahnya bisa tercover di sekolah itu dengan baik, Oke. Ya, seperti itu. terima kasih Mbak Meskipun Reni ya. anaknya sangat sangat aktif sekali. Aktif sekali ya. Iya, iya, Karakteristik anaknya ya. Oke, terima iya, kasih ya iya. Mbak Reni ya. Itu salah satu testimoni ya dari Mbak Reni tentang seseorang yang diketahuinya ya itu. Karena kita ambil contoh karena kita berkaitan dengan edupreneur ya, education ya. Di sekolah tumbuh itu dia menjual core value. Kita pakai bahasa menjual ya, bukan menjual dalam tanda negatif, tapi menjual yang positif ya, menjual core value. Core value-nya itu kalau karena saya bersama dengan ini ya Sustainable Development Resource Center itu pernah ke sekolah tumbuh juga dengan mengadakan ini tur keliling, lalu kita mengetahui ya, karena saat itu saya membawa teman-teman dari Korea, dari Jepang, dan dari Thailand, pokoknya yang dari Asia Timur dan Asia Selatan, bersama dengan beberapa teman univ lain ya. Salah satunya di sekolah tumbuh itu sebagai percontohan core value yang malah di beberapa negara sana ya, yang ikut tentu saja itu belum ada. Ya, yang dikasih contoh itu salah satu di Jogja di sekolah tumbuh itu siswa-siswa ya di beberapa tingkat ada tentu ada beberapa level itu dari rasa tanggung jawab itu akan diolah dengan cara setiap si A misalnya si anak A itu dia akan diberikan tanggung jawab untuk memelihara kelinci si A si B si C ada kelinci ini kelinci ini kelinci ini si C ayam si D ini lagi situ bebek lalu ada yang ikan ada yang cacing produksi cacing itu ada yang tanaman ya dari terong dari ini. Dari hal-hal seperti itu yang membaur secara tidak sadar ya karena seperti belajar bahasa itu ya learning sama acquiring kan just acquiring ya karena itu untuk bahasa ibu, bahasa native, bahasa pertama. Nah, sama dalam pembelajaran anak-anak itu kalau tidak sadar itu bagus. Nah, itu core value yang dibangun sekolah tumbuh dan lain-lain ya. Ini hanya salah satu contoh. Lalu dalam edupreneur yang lain ya, wisata pendidikan, teman-teman tahu Penting Sari yang dari Sleman ini? Iya, Pak. Ya, Penting Sari itu sudah sampai level internasional ya. Ada di dekat kita juga. Nah, Penting Sari itu banyak sekali wisatawan asing di sana dan itu ya kontekstual ya sebelum Covid ya. Itu menjual dengan core value-nya pendidikan untuk budayanya. Jadi ada yang paket untuk menginap, belajar di masing-masing ya rumah, lalu ada kerjasama tentu dengan sistemnya sana ya untuk bagaimana menumbuk kopi, membuat kopi, ya bagaimana menanam ini, menanam itu. Nah sampai yang pernah saya contohkan di kelas CCU saya Cross Cultural Understanding itu ya kalau kita belajar bahasa Inggris dan aplikatif untuk culture itu salah satunya kita harus aplikasikan. Yang waktu kecil pernah membuat keris-kerisan pakai janur, itu jadi salah satu SOP di sana. Misalnya kalau ada yang paket tentang budaya ini ya, yang berkaitan dengan mainan, ya, ada beberapa petugas yang memang sudah terlatih dan dia mungkin 1-2 ya yang berbahasa Inggris dengan mengaplikasikan procedural text. Bagaimana membuat ini, mengajarkan dan itu kalau bagi saya misalnya saya kecilnya aja membuat seperti itu udah nggak gumun, tetapi orang asing yang datang itu that's a wow. Nah, kayak gitu core value. Itu kalau dalam pola pikir sebuah usaha itu sangat diperlukan. Jadi kadang kita wah itu kan biasa, tetapi kita lihat orang Korea itu belum pernah ya membuat seperti itu dan itu suatu pengalaman hidup pertama kali dia. Nah, kayak gitu. Jadi sesuatu hal yang simpel yang di sekitar kita malah bisa menjadi nilai jual tinggi. Nah, hal-hal tersebut ya kita kembali ke sini
Jadi perusahaan atau unit usaha itu kita harus ada core value. Supaya apa? Supaya nanti ada landasannya. Nah, dan juga ini dalam pelaksananya itu harus dibangun, jangan hanya core value itu kan apa ya? Sebenarnya istilahnya seperti meraih di atas awan. Ya, kalau tidak dilengkapi dengan ini sesuatu yang mempermudah teknis dan administratif. Akhirnya kalau karyawan ya, kita bilang salah satunya karyawan. Karyawan itu kalau sudah ada core value-nya, kalau secara pekerjaan teknis administratif sudah teratur, dia tidak akan bakal ada waktu untuk mengeluh dan lain-lain. Karena semuanya sudah, kalau sudah tersistem itu semua sudah menjadi lebih cepat. Ya, jadi hal-hal pekerjaannya dia sudah dikurangi durasinya dan dia tidak akan menjadi bosan dan terlalu rumit itu sudah tidak akan muncul dalam benak yang para pekerjaan. Nah, ini di sini. Jadi untuk mendukung terlaksananya core value tersebut, keunggulan kompetitif perusahaan itu juga ada aturan turunannya. Tadi kan yang di atas langit itu ya, istilahnya sesuatu yang ideal ya. Core value itu harus didukung dengan salah satu bentuk realnya apa? Ya SK eksekutif, kalau teman-teman mungkin di tempat kerja ada SOP-nya yang sesuai dengan ISO. Ya itu kita refleksikan, kerja dengan SOP itu enak. Misalnya pembayaran sudah host to host, para pegawai misalnya di keuangan tidak perlu validasi satu-satu. Validasi satu-satu itu sehari berapa ratus. Kalau host to host, gampang, sudah selesai otomatis. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi dalam hal misalnya nanti mengeluh, sudah tidak mengeluh. Dan ini sisa-sisanya waktunya akan bisa disalurkan untuk berkontribusi sangat positif ya, yang signifikan untuk perusahaan. Nah itu teman-teman ya, alur ceritanya kalau kita akan menggapai tadi yang dari istilahnya core value yang ada dua di perusahaan ya, core value dan yang mendukung administratif ya. Nah pertanyaan yang ketiga ini, kalau sudah melintasi tadi kan yang di awal, di tengah, sampai harus ada inovasi keunggulan kompetitif. Yang terakhir ini adalah, sudah tepatkah model bisnis Anda? Nah, kalau seperti orang pacaran, ini apakah benar pendamping hidup saya? Ya, seperti itu analoginya ya. Jadi pertanyaan ketiga ini, sudah tepatkah bisnis model ini yang kita terapkan, model bisnis Anda? Tahunya dari mana? Kalau ini tepat atau enggak? Kalau pasangan kan memilih dari salah satunya kriteria ya kecocokan, walaupun itu ya sangat bisa debatable kalau dengan masalah hati ini ya. Tapi kalau kita kaitkan dengan sebuah unit usaha itu ada indikatornya toh teman-teman. Ini usaha saya sukses atau enggak. Yang paling gampang diukur adalah dari laba ya, pemasukan kita. Nah, bagaimana menilai tepat tidaknya itu adalah dari keuntungan ya, dari penjualan kita, dari keuntungan penjualan perusahaan kita. Apakah meningkat dengan stabil atau dapat, kalau yang lebih idealnya sudah dapat diprediksi nih, itu sudah dalam level yang sudah bagus itu ya, sampai keuntungannya itu sudah tidak hanya meningkat dengan stabil, tetapi sudah bisa diprediksi ya, karena dia sudah kuat sekali ya. Kalau tidak mudah diprediksi, terkadang naik, terkadang turun ini, atau stabil namun tidak ada peningkatan sedikit, nah itu perlu evaluasi nanti. Apakah perlu diubah yang model bisnis ini? Nah, atau kalau enggak nanti akan ini, dalam highlight ini ya, akan segera mati unit bisnisnya itu. Jadi itu pertanyaan ketiga yang perlu kita canangkan ya dalam diri seorang pengusaha sukses ya, as an entrepreneur itu. Nah, yang terakhir ini kalau tadi hanya tentang ada yang pengarang buku, ini best practice-nya ya, yang belum yang gede-gede, ini masih yang generasi muda. Ada yang kenal Belva Devara? Ada dari teman-teman? Nah, kalau saya Benar sih, Pak. pernah dengar ya, cuma lupa ini di mana. Kalau saya sebut, ada yang tahu Ruang Guru? Tahu, kan? Tahu.
Nah, salah satu ini startup-nya itu yang bangun Belva Delvara itu. Kalau misalnya Facebook itu ya siapa yang Facebook? Mark Zuckerberg. Nah, kayak gitu. Ini Belva Delvara dan ada beberapa, ini tidak hanya 4 ya, ini hanya contoh yang saya tampilkan di slide terakhir ya. Ada Freddy Napitulu, Sabda PS ya, Bumi Hero Yamaguchi yang berkaitan dengan Indonesia, ini yang berkaitan dengan Indonesia. Nanti ini hanya sebagai apa ya, input sekilas dari teman-teman dalam waktu luang ya, dengan cara asik aja. Kalau yang edupreneur ini cara asik, misalnya browsing kalau di sela-sela kerja atau Pak makan siang atau apa, browsing tentang ya, contoh-contoh konsep-konsep pengusaha sukses. Walaupun selama ini saya yakin di CCP ya teman-teman mungkin sudah pernah beberapa kali ya mendengar informasi-informasi tentang itu ya, tapi khusus di minggu ini mungkin teman-teman sedikit kepo lah dengan siapa toh Belva Devara itu. Nah, dia itu konsepnya seperti apa. Siapa tahu mungkin saya tak nonton podcastnya si ini. Jadi saat ini mengundang ahli ini. Jadi tahu toh pola dalam usaha sekarang itu ya. Jadi ibaratnya ini sekarang sudah tidak polos-polosan lagi ya. Seperti yang tadi analogi iklan tadi ya, sudah tidak dengan iklan di TV, sudah menjadi apa namanya, the one and the only one, tidak hanya dengan FB ads ya, tweets dan sebagainya yang ada targetnya ya, itu salah satu perkembangan. Tapi sampai tadi yang alam bawah sadar itu yang sampai ke situ dalam sekarang ya, sampai dia tidak akan mengiklankan langsung, tetapi secara tidak langsung malah orang-orang mencari tahu apa itu. Nah, itu hal seperti itu kita perlu ketahui dari sekeliling kita ya, dari kita melihat, membaca dan sebagainya. Nah, itu teman-teman di pertemuan 1 sampai 3 kita sudah mencapai target ya dari ini pola pikir seorang pengusaha sukses. Di SIA itu sebenarnya sekarang kalau versi online itu ada perwakilan mahasiswa ya yang akan memvalidasi pertemuan. Ini Pak hari ini benar-benar masuk, atau ada materi asynchronous di web e-learning dan sebagainya. Tapi saya cek beberapa di role-role itu masih belum ada. Jadi mungkin ke depan mungkin saya akan menghubungi salah satu dari teman-teman untuk saya mintai tolong validasi seperti itu ya. Kalau offline itu seperti tanda tangan di presensi itu yang ketua kelas seperti itu. Oke, itu pertemuan kita pada malam hari ini. Saya akan presensi terakhir di akhir, siapa tahu tadi ada yang keluar masuk jaringan internetnya. Bentar. Ya. Ada sesuatu yang akan disampaikan, ditanyakan sebelum kita tutup? Kalau tidak, ya terima kasih ya teman-teman atas kehadirannya semua. Di sini bersebelas ya, lumayan mendekati maksimal, dan mungkin semoga yang belum bisa hadir secara sinkronus juga tidak ada sesuatu hal yang ini ya berarti. Semoga semua sehat-sehat. Dan terakhir doa kepada teman-teman semoga selalu terberkati ya, sehat selalu dan bersyukur dalam situasi apapun ya. Kita dianugerahi Tuhan bermacam-macam. Oke, terima kasih teman-teman. Kita tutup ya. Saya stop recording. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Halo Pak, terima kasih. Oke, Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Oke.